warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Mitriana dari kelas SPS IC 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir ayat dan hadis ekonomi tentang zakat dan entrepreneurship beserta fungsinya bagi sosial ekonomi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya yaitu ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman bagi jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Tafsir Quran Surat At-Taubah ayat 103, yaitu ambillah wahai Nabi dari sebagian harta benda orang-orang yang telah bertaubat, yang mencampur adukan antara amal soleh dan perbuatan buruk lain. Sedekah zakat yang membersihkan mereka dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang yang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas. Dan berdoalah kepada Allah bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka, dan mintakanlah ampunan bagi mereka dari dosa-dosa itu. Sesungguhnya doamu dan permintaan ampunanmu akan menjadi rahmat dan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar tiap-tiap doa dan ucapan, Maha mengetahui keadaan-keadaan hamba-hamba dan niat-niat mereka. Dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang berbuat sesuai dengan perbuatannya. Adapun beberapa tafsir dari para ulama mengenai surat At-Taubah ayat 103. Salah satunya tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, yaitu ambillah wahai Rasul dari harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dari noda-noda maksiat serta dosa dan mengembangkan kebaikan mereka. Dan panjatkanlah doa untuk mereka setelah kamu mengambil zakat dari mereka. Sesungguhnya doamu adalah rahmat dan ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengarmu dan lagi Maha mengetahui amal perbuatan dan niat mereka. Surat At-Taubah ayat 103 antara lain yaitu yang pertama, perintah untuk membayar zakat. Yang kedua yaitu zakat berfungsi untuk mensucikan harta yang kita miliki. Dan yang ketiga yaitu dalil yang menunjukkan Asmaul Husna yang berbunyi Ya Sami dan artinya Maha mendengar. Dan keempat yaitu dalil yang menunjukkan Asmaul Husna Allah yang berbunyi Ya Alim dan artinya Maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berdoa kepada Allah setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat untuk meminta keselamatan dan kebahagiaan bagi pembayar zakat. Zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta yang telah diwajibkan Allah untuk orang-orang yang berhak menerimanya, dan hal ini berkaitan dengan sosial ekonomi Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wasyait falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah
yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Itu tafsir dari surat Quraisy. Ayat ke-1 dan ke-2 surat Quraisy. Tafsirnya yaitu takjublah kalian terhadap persatuan bangsa Quraisy, keamanan dan seterusnya berlanjutnya kebaikan untuk mereka, serta keteraturan perjalanan mereka di musim dingin menuju Yaman dan di musim panas menuju Syam. Atau takjublah juga terhadap kemudahan pelaksanaan perjalanan itu untuk mendapatkan apa-apa yang mereka butuhkan. Kemudian tafsir ayat ketiga surat Quraisy, yaitu seharusnya mereka bersyukur dan menyembah kepada pemilik penguasa Baitullah Ka'bah ini yang mereka muliakan, dan seharusnya mereka mentauhidkannya, memurnikan ibadah untuk tafsir ayat keempat surat Quraisy, yaitu dialah Rabb Ka'bah yang memberikan makan mereka saat kelaparan yang sangat dan memberikan perasaan aman kepada mereka dari perasaan kecemasan dan ketakutan yang aman. Adapun isi kandungan surat Al-Quraisy yaitu menerangkan kehidupan orang-orang Quraisy, yakni kebiasaan dalam berpergian di musim dingin dan juga panas, menerangkan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh orang Quraisy, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala sang pemilik Ka'bah, serta bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengamanahkan Ka'bah kepada kaum Quraisy, juga memberi mereka makan, minum serta rasa aman. Yaitu hubungan antara surat Quraisy dengan entrepreneurship. Dalam surat Al-Quraisy terkandung strategi bisnis dalam setiap kalimat maupun ayatnya. Dalam kalimat ataupun ayat dalam surat Quraisy tersebut tersirat suatu strategi bisnis yang hendaknya dilakukan oleh seorang entrepreneurship sebagai langkah untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses dalam menjalankan bisnisnya. Pertama dari seorang entrepreneur ini terkandung jelas dalam lafaz wa amanahum min khawf. Dalam ayat ini Allah telah tegaskan menjelaskan bahwa hanya Dialah yang memberikan rasa aman. Risiko sebesar apapun tidak akan mampu membahayakan manusia kecuali atas kehendaknya. Oleh karena itulah seorang entrepreneur harus berani mengambil resiko serta mampu mengelola berdasarkan kadar kemampuan serta pengetahuan yang dimilikinya. Surat Quraisy mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kaum Quraisy melalui kebiasaan perjalanan dagang mereka hingga kecukupan pangan dan stabilitas keamanan. Maka Allah pun memperingatkan mereka agar beribadah kepadanya tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Baiklah, itu saja penjelasan dari materi saya mengenai tafsir hadis dan ayat ekonomi tentang Quran surat At-Taubah ayat 103 dan surat Quraisy ayat 1-4 mengenai zakat dan entrepreneurship. Semoga video saya dapat menjadi media pembelajaran dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.